Dua baca pres yang akan berlaga di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bertemu di sela-sela ibadah haji. Lalu apa makna dari pertemuan itu? Kami bahas bersama juru bicara P3 Ahmad Baidowi, ada juga juru bicara Partai Demokrat Diska Putri, dan Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat sore semuanya. Selamat Selamat sore. sore, Mbak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Sapa Indonesia malam hari ini. Saya langsung ke Bung Awi. Bung Awi, Pak Suharso Monoarfa kan menjadi saksi di pertemuan antara Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo berfoto di antara keduanya. Itu ceritanya gimana sampai akhirnya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo bertemu di Tanah Suci? Jadi mereka itu bertemu di hospital guest ataupun di istilah kita di Indonesia familiar disebut gas house-nya kerajaan di Mina. Kebetulan ada jamuan makan dari Raja Salman untuk para tamu yang mendapatkan visa kunjungan, visa undangan raja. Nah, itu lagi di Mina persiapan menuju Arafah untuk wukuf. Dan momentum itu oleh Pak Suharso dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk foto bersama. Untuk mengirim pesan kepada publik, kepada bangsa Indonesia bahwa kedua tokoh itu tidak ada masalah satu sama lain secara pribadi gitu. Ya. Soal beda pilihan politik itu hal yang biasa. Dan Pak Suharso tidak ingin kehilangan momentum itu karena beliau sedang berbincang. Terus Pak Suharso datang dari agak jauh minta ayo foto bersama. Selain foto yang berenam beredar itu masih ada foto yang lain yang banyak. Oh, masih banyak ya? Ada yang sekitar foto 10 orang itu dengan keluarga yang lain dan kolega yang lain. Tetapi yang mencuat ke permukaan itu kan yang foto 6 orang itu termasuk yang dimuat di Kompas tadi. Nah, behind the scene-nya, cerita di balik layarnya, kalau itu kan ayo diajak oleh Pak Suharso foto bareng. Tapi sebelum diajak Pak Suharso Monoarfa, bagaimana suasana ketika keduanya sama-sama berada di ruangan yang sama? Ya, mereka kan beliau berdua kan teman lama sejak zaman mahasiswa. Ya. Dan ketika sesama gubernur dalam satu organisasi APPSI itu Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia. Saya kira kalau hubungan keduanya tidak ada masalah, nggak ada hambatan psikologis karena pertemanan cukup lama. Dan itu tidak direncanakan pertemuan itu karena sama-sama menghadiri jamuan makan yang diundang oleh kerajaan. Ya mereka datang ke hospital guest itu dan di situ ternyata ketemu gitu. Dan ya namanya orang ketemu teman lama pernah satu organisasi ya biasa aja gitu kan ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Ngobrol soal politik nggak, Bung Awi? Ya pastinya tidak lah kan itu persiapan menuju Arafah karena haji itu di Arafah. Jadi ya gak bincang-bincang ringan lah, tidak bicara soal politik pastinya. Sama sekali nggak ada ya, sampai akhirnya ada foto itu muncul, kemudian dibahas ramai di Indonesia. Bung Khairul Umam, kalau Anda memaknai foto Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di Tanah Suci ini bagaimana? Iya, foto itu menunjukkan sebuah hubungan yang sangat indah. Artinya bahwa memiliki perbedaan dalam konteks orientasi politik, tetapi kemudian di hadapan Tuhan ketika kemudian ingin melakukan wukuf di Arafah dengan sama-sama mengenakan ihram, hal itu kemudian menunjukkan bahwa ada esensi egalitarianisme, persamaan di tengah perbedaan yang ada, sehingga kemudian melebur semua menjadi satu. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah pesan perdamaian, pesan persatuan bagi elemen-elemen politik yang mungkin per hari ini sudah mulai memanaskan mesin politiknya. Meskipun berbeda orientasi politik tetapi memiliki esensi yang sama. Kita berharap pertemuan itu bukan hanya silaturahmi biasa, tetapi juga bisa menjadi istilahnya Mas Awi itu mujahadah. Jadi usaha yang bersungguh-sungguh untuk menampilkan satu esensi persatuan di tengah perbedaan dalam ruang demokrasi yang sehat. Kan disebutkan itu diunggah oleh pendakwah Yusuf Mansur, wah adem banget gitu kan. Apakah itu juga memberikan pesan kepada pendukung baik pendukung Ganjar, pendukung Anies Baswedan, nanti kita 2024 begini aja deh damai begitu? Iya, tentu hal ini memberikan sebuah pesan yang sangat kuat, terutama terkait dengan apa yang terjadi di pemilu atau Pilpres 2019 yang lalu. Bagaimana kemudian eksploitasi politik identitas yang mencoba membenturkan antar kekuatan
identitas, bukan hanya dalam konteks Islam dengan di luar Islam, esensi Pancasilais berhadapan dengan kelompok yang mengidentifikasi diri lebih Islami atau kelompok yang mengidentifikasi diri lebih NKRI, tetapi kemudian menghadirkan apa yang disebut dengan istilah titik temu. Nah, titik temu inilah yang kemudian menjadi sebuah fondasi yang kuat bagaimana kemudian di pemilu 2024 nanti elemen-elemen itu, ekspresi yang penuh dengan ekspresi kebencian, kecurigaan, itu bisa kemudian dihilangkan. Oleh karena itu praktik politik identitas harus dihilangkan atas nama kemaslahatan, baik untuk umat, untuk bangsa dan negara. Saya pikir pertemuan antara Mas Anies dengan juga Pak Ganjar memberikan sebuah pesan yang sangat penting, terutama di antara para elit berbeda, tetapi tetap sama, tetap satu, dan itu adalah Indonesia. Oke, itu melalui pesan melalui foto ini ya. Mbak Diska, kalau Partai Demokrat memaknai foto ini bagaimana nih? Kami tentu, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, sudah jelas Mbak. Ya, oke. Ya, kalau kami tentu melihatnya ini adalah hal yang baik, terutama saya, terutama di antara politisi-politisi muda ini, kita kembali diperlihatkan bahwa meskipun ada banyak perbedaan politik, perbedaan langkah-langkah politik, tapi tentu tetap bersama, tetap bisa berkomunikasi. Ini juga sama tentu dengan yang sebelumnya, mungkin kita bisa tahu Mas AHY sempat bertemu dengan Mbak Puan Maharani, meskipun berbeda, tapi kita tahu bukan berarti perbedaan ini menyekat-nyekat ruang komunikasi yang ada begitu. Sehingga kami melihat bahwa inilah demokrasi ke depan, demokrasi yang terbuka, yang meski kita berbeda, kita tetap harus saling menghargai, harus saling membuka komunikasi untuk melakukan sinergi yang lebih besar ke depan begitu. Apakah Demokrat juga melihat bahwa foto ini, pertemuan antara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bisa mengakhiri kekhawatiran bakal ada ganjalan nanti di Pilpres? Ganjalan seperti apa? Saya masih belum paham ganjalan seperti apa, tapi tentu yang kita harapkan di sini adalah tentu siapapun yang nanti akan berkompetisi, kita tahu bahwa sekarang Pak Ganjar sudah dideklarasikan menjadi calon presiden dari PDIP, sedangkan Pak Anies dideklarasikan menjadi calon presiden Koalisi Perubahan, termasuk salah satunya adalah Partai Demokrat. Di dalamnya kami berharap tentu dengan adanya foto ini menunjukkan bahwa meski kompetisi nanti di tahun 2024 akan hangat, demokrasi akan membuat ada kompetisi di sana sini, tapi harapannya tentu ini adalah kontestasi demokrasi yang sehat, di mana kita semua masih tetap akan selalu berkomunikasi dan akan selalu ujungnya nanti adalah tentu pada persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu. Mbak Rizka tadi menyatakan mungkin saja nanti akan hangat ke depannya menjelang pemilu 2024. Bung Khoirul, akan sehangat apa atau akan sepanas apa sebenarnya nanti Pilpres 2024? Iya, situasi dinamika akan menjadi cukup intens, cukup tinggi dinamikanya ketika kemudian ada situasi di mana stagnasi elektabilitas dihadapi oleh berbagai capres yang ada. Per hari ini kita melihat masih ada situasi di mana masing-masing capres menghadapi situasi stagnasi itu. Belum ada satupun capres yang memiliki dominasi kekuatan elektoral. Nah, ketika kemudian terjadi stagnasi itu, umumnya seringkali mereka akan mencari satu cara, satu formula yang kemudian bisa meningkatkan secara eksponensial basis elektoral itu. Nah, berkaca dari apa yang terjadi di Pilpres 2019, berkaca dari apa yang terjadi di Pilpres Amerika Serikat 2020, maka kemudian eksploitasi politik identitas yang berbasis pada hoax, fake news, hate speech, seringkali kemudian itu dijadikan sebagai cara. Nah, inilah yang kemudian intensitas yang perlu diantisipasi. Nah, ketika kemudian proses itu terus bergulir, kemudian menguat, memanas, maka kemudian perlu pertemuan ide, pertemuan visi, cara pandang, terutama di level elit. Ketika elit damai, seringkali masyarakat di akar rumput akan mengikuti. Nah, oleh karena itu, ketika kemudian Anies dan juga Pak Ganjar menunjukkan titik pertemuan yang betul-betul damai, yang betul-betul didasarkan pada konteks ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, bahkan di dalam konteks ini ukhuwah watoniyah. Jadi persamaan karena basis persamaan kebangsaan yang sama. Nah, kalau misalnya itu bisa dibangun, saya pikir kontestasi di 2024 akan jauh lebih produktif. Bukan semata-mata tingkat tingginya voters turnout, bukan kemudian didrive oleh faktor-faktor hoax, fake news, atau politik identitas, tetapi betul-betul didasarkan pada perdebatan ide,
visi, dan itulah yang kemudian akan menjadi tawaran yang sangat produktif bagi masyarakat kita ke depan. Dengan foto tadi bisa saja diartikan bahwa memang di kalangan elitnya damai, adem, ayem, tapi seperti tadi yang dijelaskan Bu Khairul, memastikan pendukungnya juga bisa damai sampai pemilu 2024 nanti. Karena kita tidak bisa menafikan di mana-mana kompetisi pasti akan panas, pasti akan menghangat begitu. Bagaimana bisa memastikan ini? Pendukungnya juga mengikuti elitnya. Iya, tentu membutuhkan political will of the top political leader. Dalam konteks ini top political leader itu bisa kita terjemahkan sebagai entitas para calon presiden itu sendiri. Karena dalam sistem presidensial, the star atau bintangnya adalah calon presiden. Ketika para capresnya bisa menunjukkan gaya komunikasi yang elegan, perdebatan ide yang justru memperkuat visi kebangsaan, saya pikir itu akan sangat-sangat produktif. Nah, ketika kemudian itu sudah dilakukan, yang terpenting adalah memperkuat komitmen di antara semua elemen, terutama di masing-masing struktur tim sukses masing-masing, untuk tidak menggunakan politik kebencian. Politik identitas akan selalu ada. Bagaimanapun juga kita tentu memiliki background yang sangat beragam terkait dengan konteks identitas. Tetapi ketika identitas kemudian bergeser menjadi politik kebencian, itulah yang kemudian tidak kita inginkan. Saya pikir di level ini menjadi sebuah fondasi yang sangat kuat bagi Mas Anies, Pak Ganjar, termasuk barangkali mungkin nanti Pak Prabowo, untuk memberikan pesan yang clear kepada para pendukungnya, hindari politik kebencian, fokus pada visi kebangsaan. Itulah esensi demokrasi. Dan itu akan menjadi pesan yang kuat untuk kita semuanya. Bung Awi tadi disebutkan bahwa foto ini nanti bisa mengantisipasi soal politik identitas yang meruncing pada saat Pilpres nanti. Ini kan harapan kita supaya tidak ada politik identitas yang dimainkan di selama Pilpres. P3, Pak Suharto Monoarfa sudah mengambil inisiatif untuk ayo kita foto bersama, kita tunjukkan kepada masyarakat di tanah air bahwa Ganjar, Anies, adem ayem, rukun di Tanah Suci. Nanti bagaimana pada proses 2024 tahapan-tahapan pemilu, P3 mengambil posisi juga untuk bisa memastikan pendukungnya juga bisa damai, siapapun nanti yang didukung oleh masyarakat dalam Pilpres 2024. Ya, kalau P3 sejak 2014 yang dia katakan pemilu sudah mulai menghangat, dan di 2019 termasuk pemilu-pemilu sebelumnya kan selalu mengedepankan politik yang akhlakul karimah, sesuai dengan identitas kita. Satu hal lagi bahwa sebenarnya politik identitas itu tidak bisa dihilangkan. Seperti P3 itu kan partai dengan politik identitas. Tetapi bagaimana kita menempatkan politik identitas itu secara proporsional, tidak dijadikan alat untuk perpecahan satu sama lain. Bahwa spirit agama itu tidak selalu digunakan untuk kepentingan politik. Kalaupun nah, terkait dengan foto tersebut, tentu pesan yang ingin disampaikan bahwa di elit antar capres yang berkompetisi itu tidak ada masalah hubungan satu sama lain. Dan ini yang harus diberikan pemahaman kepada grassroots bahwa berbeda politik, berbeda pandangan itu hal yang biasa, itu fitrah manusia. Karena sunnatullah, orang berbeda itu sunnatullah, karena kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, satu sama lain itu tidak lain selain saling lita'arofu, saling kenal satu sama lain atau saling silaturahmi. Perbedaan politik, perbedaan pendapat itu tidak sampai memutus tali silaturahmi. Karena di kami itu, di Islam itu, kalau sampai menutup tali silaturahmi itu sama dengan menutup pintu rezeki itu. Jadi kalau mereka bertemu harus dimaknai dalam konteks silaturahmi, seperti itu. Harus dimaknai sebagai konteks silaturahmi. Ke Bung Khairul lagi, nanti kan ini masih adem dalam suasana yang luar biasa ketika bertemu di Tanah Suci. Tapi nanti prediksinya ketika nanti membicarakan lagi soal bacawa pres, akankah prediksi Anda akan kembali menghangat situasinya? Menghangat kalau misal masing-masing capres memiliki irisan kepentingan yang sama. Terutama ketika kemudian memperebutkan satu dua nama tertentu yang barangkali menjadi titik perebutan dari masing-masing kekuatan. Tetapi rasanya kalau misal kita cermati dari manuver dan juga komunikasi politik yang dilakukan di internal PDIP, termasuk juga di gerbong koalisi perubahan yang direpresentasikan oleh Anies Baswedan, sepertinya terkait dengan penentuan cawapres tidak ada irisan yang signifikan. Adapun wacana kemarin Ketua Umum Demokrat AHY menjadi bagian dari nama yang dianggap potensial untuk mendampingi Mas Ganjar, saya pikir itu adalah bagian dari upaya mekanisme
komunikasi yang produktif dari PDIP untuk mencari potensi partner, terutama untuk mengantisipasi putaran kedua di Pilpres 2024 mendatang. Sehingga kemudian ini sifatnya adalah investasi politik jangka pendek atau jangka menengah. Tetapi per hari ini termasuk juga terkait dengan konteks komposisi capres-cawapres di putaran pertama, rasanya irisan itu tidak terlalu kuat. Sehingga kemudian masing-masing memiliki zona permainan yang berbeda, sehingga kemudian titik tekannya ketika kemudian nanti berpotensi satu sama lain sudah membentuk koalisi yang kuat, menentukan capres-cawapresnya, maka kemudian persinggungan antar kekuatan, antar mesin politik lah, itu yang kemudian akan memantik dinamika, akan meningkatkan tensi politik. Nah itu yang kemudian perlu diantisipasi. Saya pikir kalau semuanya produktif, semuanya komunikasinya terjaga, elegan, terukur, saya pikir tidak ada hal yang kemudian bisa menjadi faktor yang akan mendegradasi kualitas demokrasi ke depan. Oleh karena itu sekali lagi political will of the top political leader dari masing-masing koalisi yang ada. Baik, kalau nanti koalisi sudah semakin kuat, friksi tidak mungkin terelakkan. Tapi yang dijaga adalah friksi itu tidak mematik untuk dan tidak diinginkan yang lebih besar lagi. Lalu Mbak Diska, bagaimana Demokrat tuh bisa menjaga kerukunan seperti yang tampak di foto ini hingga ke akar rumput nantinya? Ya, kalau kami tentu Partai Demokrat sejak 2019, sejak Pak SBY berada di pemerintahan, kami berusaha untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan termasuk dalam kompetisi elektoral di pemilu. Jadi kalau kami Mbak dari awal kita tidak mau menghindari polarisasi apalagi identitas. Jadi bagi kami insya Allah pilihan rakyat Indonesia kepada capres kami yang sekarang kami dukung yaitu Mas Anies, insya Allah kami akan membawa Indonesia menembus sekat-sekat identitas itu. Persatuan dan kesatuan itu adalah satu-satunya yang harus kita jaga. Apalagi kita tahu bahwa Pak Anies kakeknya adalah seorang pejuang. Dia sudah terinspirasi sekali bagaimana berkontribusi untuk negara melepas sekat-sekat identitas yang ada begitu. Sehingga kami di sini Partai Demokrat yang juga mendukung Mas Anies untuk menjadi capres, kami akan salah satunya adalah making sure supaya ke depan tidak ada polarisasi, utamanya adalah melalui politik identitas. Kami akan menghindari itu. Baik, mudah-mudahan foto yang beredar ini antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, ada Pak Soeharto di dalamnya, bisa menjadi momentum, bisa menjadi pengingat supaya kita menjaga kerukunan terus meskipun situasi politik semakin menghangat di pemilu 2024. Terima kasih juru bicara P3 Bung Ahmad Baidowi, juru bicara Partai Demokrat Mbak Diska Putri, dan Direktur Eksekutif Indo Strategik Bung Ahmad Khoirul Umam sudah berbagi bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.